Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa ayat 265 ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa barakatuh wa ibadi ajmain. Wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddimin hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i kalamana wa manfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil dunya wal akhirah wa li syafaati hadhil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fitrin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Masalul ladina, adapun sepadannya atau perumpamaan orang-orang. Ayo masalun nafaqatul ladina, artinya sepadannya menginfakkannya atau mengsodakohkannya atau menggunakannya alladina orang-orang yunfikuna yang pada menggunakan siapa alladina menggunakan amwalahum kepada harta-hartanya alladina yang menggunakan hartanya tadi ibtigha'a mardhatillahi karena menginginkan keridhoannya, kerelaannya atau kepuasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatola bimardhatillah, artinya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu apa sih? Ridho itu rela gitu, puas. Jadi Allah itu nengok Bang Irul, nengok Kang Dedi, nengok Badur, gunakan hartanya itu memuaskan Allah. Nah, itu namanya ridho. Jadi Allah rela apa yang diberikan itu digunakan oleh hambanya atau orang-orang tersebut. Nah, itu namanya ridho. Wa tasbitan, dan juga menetapkan min anfusihim, dari diri mereka, ay tahqiqon, artinya dia menggunakan hartanya tadi dengan keyakinan bahwasanya lisawabi, karena nantinya itu mendapat perhatian atau pahala alaihi, atas nafkahnya atau sodakohnya tadi. Jadi perumpamaan Allah mengumpamakan orang-orang yang menggunakan hartanya itu untuk kesolehan, untuk kebaikan, dan dia meyakini bahwasanya nanti itu semua kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, dan setiap kebaikan itu dia yakin bahwa ada manfaatnya baik untuk dirinya maupun orang lain. Maka yang seperti itu bikhilafil munafikina, berbeda dengan orang-orang yang munafik. Alladzina, rupanya orang-orang la yarjunahu, yang tidak menginginkan siapa orang tadi hu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes pokoknya
kelihatannya tuh yo menggunakan hartanya, tapi terkadang cuman pencitraan. Liingkarihim, karena ingkarnya mereka lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min, dan adapun min itu ibtidaiyatun, golongan permulaan. Jadi orang-orang yang disifati oleh Allah sepadannya atau perumpamaan orang-orang yang menggunakan hartanya digunakan untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah, ataupun dan karena dia itu menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah umpamakan kama sali jannatin, gambarannya seperti kebun, bustanun artinya pertamanan, birokwatin dengan di tempat yang tinggi. Jadi kebun yang di tempat luas dan tinggi, datar, di tempat yang tinggi tapi datar. Rokwah itu begitu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi rokwah itu seperti itu. Bidomi ro'i dengan dibaca domah huruf ro-nya, rokwah. Wa fathuha, dan fathahnya huruf ro. Lah yang disebut rokwah itu makanun suatu tempat, murtafiun yang tinggi, mustawa yang rata. Jadi kata-kata robuwah itu kalau dalam tata bahasa Arab itu adalah dataran tinggi tapi dia tempatnya rata, mustawa, tempatnya rata, itu namanya robuwah. Jadi seperti pertamanan atau kebun yang di tempat dataran tinggi tapi datar sekali. Lah, kebun yang seperti itu atau pertamanan yang seperti itu asoba, maka menimpa kepada hutan tersebut apa wabilun, hujan yang deras. Fa'atat, maka datang, atot artinya datang, apa wabil, ukulaha untuk memberikan hasil daripada kebunnya tadi, bidomil kafi dengan dibaca domah kafnya, ukulaha wa sukuniha, dan boleh dibaca sukun kafnya, artinya samruha, artinya buah-buahannya, tanah yang datar, yang di tanah yang tinggi tapi datar tadi. Jadi sepadannya orang itu yang menggunakan hartanya di jalan Allah karena mencari ridhonya Allah ataupun mencari surganya Allah, itu sama dengan orang itu, sama dengan suatu kebun, yang kebun itu di dataran tinggi, terus tersiram air hujan. Lah, karena tersiram air hujan tadi, maka datang buah-buahannya difaini dengan 2 kali lipat. Ai mislima yusmaru goiroha, artinya seperti buah-buahan yang selain daripada yang berbuah tersebut, artinya bahwa 2 kali lipat lah. Jadi kalau dataran tinggi itu kan terkena hujan terlebih dahulu, maka dia terkena siraman dahulu yang diibaratkan oleh Allah di situ nanti akan menghasilkan buah yang 2 kali lipat karena tersirami oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La fa'ilam yusibaha, maka andaikan kok tidak menemukan atau menimpa kepada kebun tersebut atau jannah tersebut apa wabilun, hujan yang deras, fatolun, maka hujan yang ringan pun tetap menghasilkan buah yang 2 kali lipat. Yang disebut fatol itu apa sih? Yaitu matorun, suatu hujan, khafifun yang tipis atau yang tidak deras, yusibuha, mengenai apa hujan yang tidak deras tadi, kepada jannah atau kebun yang di dataran tinggi tadi. Lah karena tersirami air hujan yang mencukupi tadi, wayakfiha, dan mencukupi apa hujan walaupun kecil maupun yang deras tadi, kepada untuk menyirami
pepohonan ataupun kebun yang di dataran tinggi tapi rata tadi. Lirtifaiha, karena tingginya tempat tadi. Al makna, adapun maksudnya maknanya, tasmuru, akan menjadi berbuah apa kebun tadi, watuzaku, dan juga akan menghasilkan sesuatu yang bersih, kasiron yang banyak, kasirol matori, karena banyaknya hujan, amkola, ataupun walaupun cuman sedikitnya hujan, walaupun hujan itu deras ataupun hujan itu cuman sedikit, karena dia di dataran yang agak tinggi, maka akan terkena hujan terlebih dahulu, maka akan menghasilkan buah atau hasil 2 kali lipat. Fakadzalika, maka demikian itulah nafaqatu man, adapun menggunakannya seseorang, dukiro yang disebutkan atau diterangkan apa? Tuzaku, dianggap bersih siapa orang tadi, ingdallahi, di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai kasuirat, artinya banyak, amkolat, ataupun sedikit apa hujan tadi. Artinya maksudnya tuh begini menurut penafsir, bahwasanya orang yang mau menggunakan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu akan dibalas, diibaratkan oleh Allah itu suatu kebun yang disirami dengan cukup, yang nanti akan menghasilkan berlipat-lipat ganda buahnya. Maksudnya begitu. Kalau kemarin kan dilipat gandakan jelas sampai 710 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak dari itu. Nah, sekarang diibaratkan lagi oleh Allah, ada ibaratnya sodakoh atau infak kita, menggunakan harta kita, itu nanti buahnya terus menerus. Nah, kalau bahasa kita ya namanya amal jariyah. Nah, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, dan seperti itulah gambarannya. Nah, itu ada yang juga seperti itu, ada yang dilipat gandakan oleh Allah kemarin 10 sampai 700 kali lipat. Nah, sekarang di ayat yang ini bisa jadi lebih dari itu, yang kemarin digambarkan watazidu kemarin, lebih dari itu. Nah, ini gambarannya, ibarat tanaman yang buahnya bisa lebih lebat, lebih hebat dari yang biasanya. Yang tanaman lainnya tidak terkena hujan, tidak terkena siraman, itu buahnya kurang, karena dia ibarat jannah yang di dataran tinggi. Dicontohkan di sini tuh kena siraman yang pertama kali. Kalau dulu belum ada sumur bor, belum ada genset, belum ada sanyo, Bang Irul. Makanya di sini di Qur'annya ibarat siraman satu-satunya itu ya dari air hujan. Maka karena terkena siraman pertama kali, maka menjadi yaitu lebih hebat buahnya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Menjadi 2 kali lipat, walaupun hujan itu sedikit tetapi rata. Wallahu, dan adapun Allah itu bima, dengan segala sesuatu. Oh, kekhabaran. Wallahu, adapun Allah bima, dengan segala sesuatu, tak maluna, yang mengerjakan siapa kalian semua, itu basirun, dat yang maha melihat. Walaupun amal Pak Janis, amal Bang Irul, amal Dato Hasan itu tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kok kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan, sodakokanlah apa yang bisa kita sodakokan, dianggap orang maupun tidak, diketahui orang maupun tidak, terkenal maupun tidak, dihormatin orang maupun tidak, kita tetap berbuat. Jadi karena Allah itu maha melihat, nggak usah khawatir, fayujazikum, maka akan membalas siapa Allah kum, kepada kalian semua, bihi, dengan amal-amal kalian semua bihi, dengan amal tadi itu. Jadi di ayat lain bahwasanya Allah mengatakan amal apapun itu, asal kita itu beramal, tetap oleh Allah atau menurut Allah itu ada
manfaatnya. Walaupun mungkin andaikan kita kok riya ya kan, pamer segala macam, mungkin di diri kita tidak ada manfaatnya, tetapi di orang lain tetap ada manfaatnya. Nah, itu contoh-contohnya tuh begitu. Asal setiap amalan yang baik itu menurut Allah itu tetap pasti ada manfaatnya. Jadi tidak harus orang beramal baik itu harus orang yang baik. Nah, bolak-balik dicontohkan contoh. Ini contoh tadi Datuk Hasan cerita ada orang kecelakaan. Lah itu kira-kira harus orang yang soleh wae yang nulung? Apakah boleh orang siapapun? Siapapun tetap boleh. Kalau nak nolong tidak mungkin ditanyai dulu, kamu soleh apa enggak? Nah, kamu baik apa enggak? Kan tidak mungkin. Ya, itulah salah satu ibaratnya itu analoginya yang sesuai ayat bahwa Allah setiap amal yang soleh itu pasti ada manfaatnya. Contohnya begitu. Nah, itu. Jadi tidak harus beramal soleh itu orang yang beramal soleh itu adalah orang yang baik. Orang yang tidak baik pun bisa beramal soleh. Nah, itu contohnya seperti itu tadi. Nah, tidak mungkin Bang Irul nak sodako di masjid tuh, kamu tuh orang soleh podak kalau nak sodako nggak mungkin. Ya pokoknya diterima wae. Soleh nggak soleh, entah itu duit dari nyolong, entah dari ngamen di jalan atau apapun itu tetap diterima. Itu begitu. Nah, kalau di ayat lainnya. Tapi kalau yang sedekah itu orang kafir gimana, Pak? Gimana, Mbak? Yang sedekah tadi orang kafir gimana? Tetap ada manfaatnya, Mbak. Ya. Walaupun dia orang kafir mungkin dia tidak dapat manfaatnya, tetapi di dunia dia tetap dapat manfaatnya dan orang lain tetap mendapat manfaatnya. Saya contoh, Mbak, saya orang kafir umpama. Sedekah kali Badur. Ya kan? Padahal Badur mang rumangan karena tak kayak duit mang terus bisa jajan, bisa makan. Walaupun kula umpama karena kafir wau Mbah gatuk ganjaran, tapi kan Badur iso mangan. Oh, ngoten lho Mbah nggih. Nah, jadi pokoknya setiap perbuatan baik itu Badur, walaupun dirinya mungkin tidak dapat, orang lain dapat manfaatnya. Itu begitu. Walaupun toh riya segala macam, bukan kok kita ngajarin riya. Maksudnya itu setiap amal baik apapun itu tetap ada manfaatnya. Demikian juga sebaliknya. Setiap amal jelek apapun itu tetap mudorot, bahaya, baik untuk diri kita maupun terkadang orang lain, baik itu di dunia terkadang juga sampai akhirat. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah manafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Oni lah umpama ya kan. Kebut-kebutan. Run. Mungkin oni enggak tiba, bisa jadi kancane tiba. Nah gitu. Jadi jangan beramal yang enggak baik gitu. Grong. Nah, suaranya mungkin kita seneng. Nah, nak sing telinganya itu apa? Pasat. Pamberbeki kuping. Nah gitu oni, jangan ya. Ayawaddu ahadukum ang takuna lahu jannah. Apalagi kadang Roni dihubung-hubungkan sama gurunya. Wih kok petikilan bedigasan ngaruk-ngaruk. Muridnya sapa? Lah gurune sing kena ni ya. Nah itu. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Ayawaddu ahadukum ang takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Lahu fiha min kulli samarati wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha insarun fihi narun fahtaraqat. Diterusane. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ditakoni pertanyaan, apakah kalian senang? Ayatuhibbu, apa kalian tuh senang? Siapa akaduhum? Salah satu di antara kalian senang angtakuna jika ada lahu bagi orang tersebut apa jannatun, kebun atau taman, min nakhilin, baik dari kurma, wa nabin dan anggur, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya kebun tadi apa anharun, sungai-sungai, lahu bagi kebun tadi, fiha lahu bagi orang tersebut, fiha di dalam kebunnya atau buahnya tadi, ay samrun mingkuli samaroti, buah-buahan dari setiap buah. Waqat asobahul kibaru, dan sudah menimpa kepadanya apa al kibaru,
tua. Artinya fadhafu maka apa sih apa bahasa Indonesia ini? Sial. Lemah lho, lemah. Enggak kuat lho. Lemah ya. Fadhafu maka lemah minal kibari disebabkan karena umurnya sudah tua. Lemah anil kasbi dari bekerja. Jadi Allah nanyakan kepada kita, apa kalian semua itu seneng? Andaikan kok punya kebun lebar, tanahnya subur karena perairannya cukup, ya kan? Tetapi ketika tua, ya, sedangkan dia walahu dan itu bagi orang tersebut apa duriyatun, keluarga du'afaun yang lemah. Ai auladun artinya anak-anak, sigorun yang masih kecil, layak diruna yang tidak mampu alaihi kepada bekerja. Fa asobaha maka menimpaha kepada kebunnya apa isorun, apa puso itu bahasanya gagal panen dulu. Nah, airihun sadidun artinya angin yang sangat sehingga entah pada rubuh entah pada rontok buahnya fihi di dalam kebun tersebut. Fihi di dalam angin tersebut, fihi itu di dalam angin tersebut narun adapun ada apinya. Jadi ibarat kita itu, apakah kalian seneng umpama punya kebun yang lebar, hasilnya ya baik, subur karena ada pengairannya. Lah terus tiba-tiba ya kan kebun itu habis. Nah, terbakar karena kena angin yang disertai api faktarokot maka terbakar apa kebun tadi. Nah, itu. Jadi diibaratkan kalau kita kemarin dulu kan kita tidak boleh kalau beramal tuh kok mengundat-undat, pamer, ya kan, menyakiti yang kita amali. Lah, ibaratnya Allah mengibaratkan di ayat ini jangan sampai kita begitu. Lah diibaratkan oleh Allah kita punya kebun yang rindang, yang baik, yang bagus, hasilnya lumayan, ya kan? Lah untuk persiapan kita masa tua dan untuk persiapan anak-anak kita yang masih kecil-kecil, lah ternyata malah terkena angin yang disertai dengan api tadi. Faktarokot maka lalu kebunnya habis. Demikian itulah andaikan kita itu beramal, terus tiba-tiba kita bakar sendiri dengan mengundat-undat, memamerkan, ya kan? Dengan istilahnya itu menyakiti orang yang pernah kita beri, ya kan? Kau tuh udah ingat kacang lupa kulitnya. Dulu kau udah makan, kalau udah aku kasih makan, nah coba. Kan kasihan seperti itu, ya kan? Lah yang demikian itu ibarat kita tuh sudah punya kebun, terus tiba-tiba kita bakar sendiri, kita rubuhkan sendiri sehingganya kita menjadi lemah. Itu ibaratnya kalau kita tuh beramal kok tidak ikhlas, riya, menyakiti orang yang kita kasih, mengundat-undat apa yang kita amalkan, itu gak digambarkan oleh Allah seperti kebun yang subur, hasilnya banyak, tapi tiba-tiba terkena angin dan terbakar habis. Itu. Fakdiha dengan hilangnya kebun tersebut. Ahwajun yaitu yang membutuhkan mima dengan sesuatu karena yang ada apa ma ilaiha kepada kebun tersebut. Artinya padahal kita masih butuh, artinya untuk supaya mendapat pahala di akhirat. Lah ternyata kita bakar, lah kan begitu. Ibaratnya harusnya bisa sampai ke anak cucu kebun tersebut, lah rupanya malah kita bakar atau kita rusak sendiri. Itulah gambaran orang-orang yang istilahnya itu beramal setelah mendapat pahala dari amalnya, mendapat buahnya, nah, belum sampai ibaratnya hasilnya tuh untuk anak cucu sudah kita rubuhkan, kita rusak sendiri. Maksudnya seperti itu. Itu contohnya, andaikan kok kita beramal sedekah sama orang terus kita sakitin orang itu, kita inget-ingetkan bahwa itu dulu kita yang sedekah. Enggak eling kamu dulu makan enggak kelar. Enggak telap, kalau enggak ada orang begini nih entah jadi apa kau. Nah, umpama contoh begitu. Sekarang lupa kulitnya, negur wae dak. Ada orang punya gawe ganti, enggak punya bantu, enggak mau bantu dan seterusnya padanya itulah. Nah, itu gambarannya seperti kita punya kebun yang luas, yang terairi dengan cukup,
diopenin dengan benar, lah tiba-tiba kita bakar tadi atau terkena api tadi dengan angin yang kencang tadi, akhirnya habis wahtarokot tadi. Itu gambarannya. Wabako dan masih tetap adapun kebun tadi wa uladu dan anak-anaknya. Ujizatun dengan lemah, mutakhayyirina dengan bingung, lakhailatin dengan kebingungannya lahum kepada anak-anaknya tadi. Wada, dan inilah ayat yang diterangkan oleh Allah ini, itu tamsilun sebagai gambaran linafaqatil muroi, untuk orang yang menggunakan hartanya karena riya atau pamer, wal manu dan menginginkan supaya dipuja-puja orang, fidiha biha di dalam wal manu dan adapun kenugrahan, fidiha biha di dalam hilangnya kebun tadi, wa adamu nafiha dan tidak adanya manfaat dari amalnya tadi untuk dirinya sendiri, ahwajun yang juga membutuhkan mayakunu sesuatu yakun yang ada apa ma ilaya kepada kebun tersebut fil akhirati di dalam akhirat, yang akhirnya karena dirusak dia sendiri amalnya tadi, atau gambaran dalam ayat ini ya dirusak sendiri kebunnya, maka tidak ada mendapat bagian lagi besok di akhirat. Wastifhamu, dan adapun lafadz pertanyaan yang dikatakan yuwaddu tadi awal ayat, bimakna naf'i dengan makna naf'i, tidak akan ada lagi, itu maksudnya. Wa ibni Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas, wa adapun contoh itu lirojulin untuk orang-orang, amala yang beramal siapa seseorang laki-laki tadi bitoati dengan toat, summa ba'asa lalu mengutus lahu kepada laki-laki tersebut siapa syaiton, fa'amila maka beramal siapa laki-laki tadi bil ma'asi dengan kemaksiatan, hatta akhroko sehingga melebur atau membakar apa kemaksiatannya, akmalahu kepada amalnya. Itu gambaran ayat di atas ini tadi menurut Ibnu Abbas itu ibarat orang yang taat kepada Allah, orang yang beramal kepada Allah, lalu karena dia bermaksiat sehingga maksiatnya tadi membatalkan atau istilahnya itu merusak daripada amal-amalnya yang sudah dikerjakan karena tergoda oleh syaitan. Kadzalika demikian, kama bayyana, kama artinya seperti keterangan bayyana, yang menerangkan buyina, bayana yang menerangkan apa ma kepada sesuatu, menerangkan siapa Allah, ma kepada hukum-hukum atau keterangan atau permasalahan sepadan, dzukira yang diterangkan apa man, yubayinu menerangkan siapa Allah, Allah lakum kepada kalian semua, al ayati kepada ayat-ayatnya, Allah menerangkan ayat-ayatnya ini la'alakum supaya ada siapa kalian semua, ada itu tatafakaruna pada berpikir, ayata fata tabiruna artinya pada mengambil ibarat, artinya dengan Allah menerangkan ayat ini supaya kalau kita beramal, kita sedekah, kita berbuat yang baik itu tidak seperti yang bilmani wal ada kemarin, atau jangan sampai dengan riya. Itu maksud daripada keterangan ayat tersebut yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tatayammamul khabisa minhu wala tatayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhi wa antum biakhidhi walastum biakhidihi illa an tukmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim.
ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ing qalbi